Bab 215. Menjaga rahasia. Dua orang bersama adalah untuk bahagia, putus adalah untuk mengurangi rasa sakit. Kamu sudah tidak bisa lagi membuatku bahagia. Aku hanya pergi. Saat aku pergi, sangat terasa menyakitkan, tapi kau pasti lebih merasa tersakiti daripada aku, karena akulah yang mengucapkan selamat tinggal dulu. Yang pertama kali mengejar kebahagiaan adalah aku. Suewu tidak menyangka akan bertemu Joreding. Selain itu membiarkan teman sekantornya melihatnya menangis terseduh-seduh seperti ini, sungguh terasa malu dan canggung. Ketika Joreding melihat Suewu seperti ini, dia awalnya terkejut, barulah kemudian dia menghampiri dengan langkah yang tegas. Mungkin karena dia menangis terlalu lama, matanya menjadi merah dan bengkak. Dari tenggorokannya terdengar suara yang lemah dan mual, dan dia berdiri dengan pusing. Joreding membantu menopangnya, tidak bertanya mengapa menangis, hanya berbisik, mau pergi kemana? Aku akan mengantarmu pulang. Aku. Suewu sedikit sempoyongan, dia mencoba berdiri stabil, tetapi dia tidak menyangka dia akan merasa sangat pusing. Apakah kamu baik-baik saja? Joreding melihat wajahnya putih yang tidak biasa dan dia menangis seperti ini lagi. Dia tidak tahan untuk bertanya sambil memeluknya. Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit. Suewu berusaha untuk berjuang, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Dia tidak sarapan di pagi hari, juga tidak makan kemarin malam, lalu dia menangis sangat lama. Selama lebih dari sebulan, dia kekurangan nutrisi dan gizi, sehingga tubuhnya semakin lemah. Tetapi dipeluk oleh Joreding menarik perhatian orang-orang di jalan. Suewu gugup dan takut. Joreding, tolong lepaskan aku. Melepaskanmu lalu melihatmu pingsan. Joreding berbicara dengan suara kecil, nada suaranya sangat prihatin. Baiklah, mobilku ada di depan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Apa kamu anemia? Tidak peduli apa yang dikatakan Suewu, Joreding langsung menggendongnya ke mobilnya yang ada di depan kedai teh. Pas ketika mereka sampai di samping mobil, keluar 3 orang dari kedai teh. Di tengah adalah seorang pria paruh baya, dia mengenakan setelan jas hitam, bermartabat dan dingin. Ketika mereka melihat Suewu dan Joreding, sedikit terkejut, setelah mulut mereka mencibir tertawa dingin. Nona Suewu, aku bilang kenapa kamu tidak setuju, ternyata masih ada pilihan. Perkataan Charles Su yang dalam dan sarkastik membuat hati Suewu sakit seolah diiris oleh pisau. Joreding sama sekali tidak mempedulikan Charles Su. Dia membuka pintu mobil dan menempatkan Suewu di kursi sebelah supir, mengencangkan sabuk pengaman untuknya lalu menutup pintu. Suewu melihat kemarahan Charles Su di matanya melalui kaca mobil. Hatinya sedikit bergetar, lalu dia tiba-tiba membuka pintu. Paman, tolong antar putraku Jackie Wu pulang. Joreding hanya melirik Charles Su dan berkata kepada Suewu, setelah selesai periksa dari dokter, kita akan pergi menjemput Jackie Wu. Suewu masuk kembali ke mobil, wajah Jackie Wu terlihat semakin tidak enak dipandang. Joreding awalnya datang ke kedai teh untuk membantu ayah angkatnya mengambil teh, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Suewu. Tehnya tidak diambil. Mobil dinyalakan dan segera menghilang dari depan mata Charles Su dan asistennya. Freddy, panggil tuan muda dan beritahu dia bahwa wanita kamu telah ada pria lain yang menyukainya. Sekarang sedang bersiap untuk menyewa kamar hotel. Charles Su menyelesaikan kalimat ini dengan nada sinis. Bahkan dirinya sendiri terkejut ketika dia mengucapkan kata menyewa kamar hotel. Tuan, Freddy merasa sedikit dilema. Dia bingung apakah Charles Su melihat dengan benar tadi. Kakek ini terlalu berlebihan, tapi Freddy tetap menuruti perintah untuk menelpon Gary Su. Halo, Tuan Muda,
Nona Suewu bersama seorang pria dingin yang besar dan tinggi telah pergi untuk menyewa sebuah kamar hotel. Freddy hampir menjatuhkan ponselnya ketika dia selesai mengatakan kalimatnya. Tuan muda, itu saja. Tuan besar memanggilku. Setelah itu, tanpa menunggu Gary Su menjawab, dia langsung menutup teleponnya. Tiba-tiba menerima panggilan seperti itu, Gary Su, dia benar-benar bodoh. Dia bergegas mencari nomor telepon Suewu. Sambil gemetaran dia memanggil teleponnya, tetapi tidak ada yang menjawab teleponnya. Suewu dibawa ke rumah sakit, dan Jorek Ding bersikeras agar dokter melakukan pemeriksaan full body check-up. Jorek Ding, aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Sebenarnya, dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya tidak ingin orang lain tahu bahwa dia mungkin sedang hamil. Dokter tertawa. Nona, pacarmu sangat mengkhawatirkanmu. Mari kita lakukan full body check-up. Melihat kamu seperti ini terlihat sedikit lemah. Dokter, tidak, dia bukan pacarku. Suewu menjelaskan. Mata Jorek Ding berkedip, berbalik menatap dokter, masih tetap dingin dan mendominasi berkata, dokter, lakukan full body check-up. Maaf, aku tidak tahu. Dokter menulis serangkaian daftar yang harus diperiksa, tetapi Suewu hanya berkata, dokter, bantu saya memeriksa nilai HCG saya pikir masalah saya ada di sana. Dokter terkejut dan tercengang sebentar. Nona, kamu mengerti banyak hal. Bahkan angka kedokteran pun tahu. Berapa hari Anda sudah telat menstruasi? Suewu tercengang dan menoleh ke arah Jorek Ding, terlihat benar-benar canggung. Dia berkata kepadanya, Jorek Ding, bisakah kamu keluar dulu? Jorek Ding bingung, tetapi tidak mau keluar. Tolong. Suewu berkata lagi. Baik, panggil aku jika ada sesuatu. Begitu dia pergi, Suewu langsung berkata, sudah telat 2 minggu, aku baru saja ingat. Aku rasa mungkin aku hamil. Ya, jika kamu sedang hamil, Anda akan mengalami respon kehamilan dini setelah 40 hari. Sekarang janin masih terlalu kecil untuk melakukan tes ultrasonografi B, jadi sebaiknya kita lakukan tes kehamilan terlebih dahulu. Jika kertas tes menunjukkan positif, kita lalu lakukan tes darah. Dokter dengan cepat membuka kertas tes kehamilan awal. Suewu mengambil kertas tes kemudian membayar biaya perawatan. Jorek Ding hanya seperti orang bodoh melihatnya berjalan menuju kamar mandi. Ketika menunggu hasilnya keluar, Suewu benar-benar bodoh. Dia mendapatkan hadiah. Tes darah juga dilakukan, dan nilai HCG tepat sekali, ini menghilangkan kemungkinan kehamilan ektopik. Ketika Suewu menatap hasilnya dengan mata kosong, mata Jorek Ding juga melihat hasilnya. Dikatakan kehamilan sudah sekitar 6 minggu. Biasanya kehamilan 6 minggu di sini dihitung sejak hari pertama menstruasi terakhir, dan biasanya pada 6-8 minggu kehamilan terjadi mual, muntah, dan reaksi awal kehamilan lainnya. Kamu hamil. Jorek Ding tidak sanggup berkata-kata. Jangan-jangan pria kemarin malam, Gary Sukan. Suewu terlihat bodoh, memegang hasil tes, benar-benar ingin menangis. Dengan menangis mungkin akan lebih baik menerimanya, tetapi dia tidak bisa menangis. Perasaan menangis tetapi tidak ada air mata itu betul-betul menyakitkan. Tampaknya ada terlalu banyak air mata akhir-akhir ini, dan dia mengandung anak Gary Su lagi. Ini adalah anak kedua yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia sangat menyukai anak-anak, tetapi anak ini benar-benar datang bukan pada waktu yang tepat. Tapi dia ingin melahirkan. Dia ingin mempunyai bayi ini. Ini adalah kebersihan dari cinta. Dia menginginkannya. Jorek Ding melihat perubahan dalam ekspresinya dan bingung sebentar. Suewu. Jorek Ding, terima kasih telah mengantarku ke sini.
Bisakah kamu membantuku dengan menjaga rahasia tentang kehamilan aku? Dia berbicara, sudah berencana untuk meninggalkan kota dalam waktu dekat. Baik, Chore Ding adalah seorang pria yang memegang janjinya dan juga tidak pernah banyak bicara, jadi dia sangat dihargai oleh Charlie Ji dan diterima sebagai putra adopsinya. Aku tidak akan membocorkannya itu. Kamu punya bayi, kamu harus memperhatikan kondisi tubuhmu, kamu sekarang terlalu lemah. Aku pergi untuk bertanya kepada dokter wanita hamil perlu menambah apa, kamu duduk di sini dulu dan tunggu aku. Bersambung.